Halo, selamat datang di video ketiga. Kembali lagi bersama saya Alfat. Kali ini kita akan membahas bagaimana PT Sinarmas Multiarta Tbk atau SMMA mengimplementasikan strategi bisnisnya secara nyata dan sistematis. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas strategic formulation yang menghasilkan beberapa rekomendasi strategi untuk PT Sinarmas ini, seperti product development, fungsional HR and IT, dan business level digital ecosystem. Nah, setelah kita mengetahui rencana strategi yang ada, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa saja program ataupun hal lain yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut? Kenapa? Karena strategi hebat tidak cukup jika tidak diwujudkan melalui program-program atau pengimplementasiannya yang nyata. Nah, pada video ini akan lebih fokus pada pengimplementasian strategi tersebut melalui empat elemen kunci diantaranya program, people, prosedur, dan budget. Nah, pertama, kita akan membahas people, di mana terdiri dari struktur organisasi pada PT Sinarmas ini. Bisa kita lihat di struktur pada gambar, di mana SMMA menggunakan pendekatan desentralisasi terarah, yang artinya setiap anak usaha, mulai dari asuransi Sinarmas hingga Sinarmas Multifinance, diberikan otonomi dalam eksekusi, namun tetap selaras dengan arahan strategis dari induk. Tuh. Untuk memperkuat koordinasi antar lini, SMMA membentuk Cross-Functional Implementation Team, di mana tim-tim pada departemen fungsional berkolaborasi dalam satu misi proyek tertentu. Bisa kita lihat pada gambar, kurang jauh lebih seperti itu, cross-functional pada PT Sinarmas, atau bisa kita lihat contoh lain, misalnya pada peluncuran aplikasi Simas Mobile yang baru, tim digital dari kantor pusat bekerja erat dengan tim marketing dan customer service dari anak usaha asuransi dan multifinance. Nah, tujuannya adalah agar sistem digital yang dikembangkan tidak hanya canggih, eh, tapi juga user friendly dan sesuai kebutuhan operasional di lapangan. Nah, struktur ini juga memungkinkan adanya bottom up feedback, jadi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi masukan dari cabang di daerah juga didengar untuk mengoreksi arah strategis jika perlu. Jika dapat disimpulkan, struktur organisasi MMLA bukan hanya memungkinkan strategi dijalankan, tapi juga memastikan strategi tetap adaptif di lapangan, terintegrasi antar unit usaha, dan tetap berada dalam jalur visi besar perusahaan. Nah, selanjutnya apa saja sih program yang bisa diimplementasikan pada tiga hal strategi tersebut? Yang pertama ada penguatan tata kelola digital dan manajemen risiko adaptif, terdiri dari peninjauan kebijakan GCG dan sosialisasi GCG serta evaluasi kinerja. Dan yang kedua, transformasi digital dan inovasi teknologi, terdiri dari pengimplementasian dan pengembangan platform digital untuk efisiensi dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM, terdiri dari program pelatihan dan peninjauan sistem remunerasi. Dan yang terakhir ada penguatan strategi ekosistem digital keuangan dan investasi, terdiri dari optimalisasi portofolio, efisiensi biaya, dan otomasi keuangan berbasis cloud. Pada bagian budget terdiri dari empat program dengan budget sebagai berikut. Yang pertama, untuk penguatan tata kelola digital dan manajemen risiko adaptif sebesar 430 juta. Untuk penguatan transformasi digital dan inovasi teknologi sebesar 720 juta. Untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM sebesar 570 juta. Dan untuk penguatan strategi ekosistem digital keuangan dan investasi sebesar 600 juta dengan total anggaran 2.320.000 rupiah. Nah, pada program pertama terdiri dari per- dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu peninjauan dan pembaharuan kebijakan GCG dari Departemen Corporate Legal dengan anggaran 250 juta. Aktivitas kedua yaitu evaluasi kinerja dengan Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggaran 180 juta. Pada program kedua terdiri dari dua aktivitas juga.
Aktivitas pertama yaitu implementasi sistem teknologi baru dengan anggaran 500 juta. Dan aktivitas kedua yaitu pelatihan karyawan dalam menggunakan teknologi baru dengan anggaran 220 juta. Untuk program ketiga terdiri dari tiga aktivitas, di mana aktivitas pertama yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan dan dengan anggaran 300 juta. Yang kedua itu penyesuaian sistem remunerasi dengan anggaran 150 juta. Dan untuk aktivitas tiganya, inisiatif keseimbangan kerja dengan anggaran 120 juta. Nah, pada program keempat terdiri dari dua aktivitas. Aktivitas pertama yaitu optimalisasi portofolio dengan anggaran 400 juta. Dan aktivitas kedua yaitu pengendalian pengeluaran melalui efisiensi operasional dengan anggaran 200 juta. Jadi untuk total keseluruhan program di atas dijumlahkan sebesar 2.320.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada bagian prosedur bisa kita lihat pada gambar ini. Program satu terdiri dari dua aktivitas yang berkisar pada bulan Januari hingga November. Untuk program 2 terdiri dari dua aktivitas juga berkisar pada bulan Januari hingga September. Pada program 3 terdiri dari tiga aktivitas yang berkisar pada bulan Januari hingga September. Dan untuk program 4 terdiri dari dua aktivitas yang berkisar pada awal hingga akhir bulan. Nah, selain itu, eh, strategi-strategi tersebut terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasiannya, di mana terletak pada kompleksitas koordinasi antara berbagai anak usaha yang memiliki otonomi operasional serta kebutuhan untuk menyelaraskan eksekusi lintas fungsi dalam proyek-proyek strategis seperti digitalisasi layanan. Terus hambatan juga muncul dari resistensi internal terhadap perubahan teknologi, tumpang tindih peran antar divisi, serta kesenjangan kapabilitas SDM pada proyek lintas bidang. Nah, selain tantangan, ada juga solusi dari tantangan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, SMMA perlu membentuk tim lintas fungsi atau cross-functional teams guna memastikan sinergi antar unit. Selain itu, melibatkan konsultan eksternal dalam transformasi digital dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem baru dan meningkatkan efektivitas eksekusi strategi. Ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya, pada PT Sinarmas Multiart Tbk ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaannya, tetapi juga pada bagaimana strategi tersebut dijalankan secara terstruktur dan kolaboratif. Dengan memanfaatkan struktur organisasi dan desentralisasi yang terarah, pembentukan tim lintas fungsi untuk proyek strategis serta dukungan sistem dan SOP terpadu, SMMA mampu mengimplementasikan program-program prioritas seperti digitalisasi layanan dan akuisisi bisnis secara efektif, meskipun dihadapkan pada tantangan koordinasi, resistensi perubahan, dan kesenjangan SDM. Perusahaan berhasil menanganinya melalui pelibatan konsultan, pelatihan, dan integrasi sistem. Hal ini membuktikan bahwa implementasi yang kuat adalah fondasi penting untuk pencapaian visi sebagai penyedia penyedia layanan keuangan terintegrasi terdepan di Indonesia. Gitu. Mungkin sekian pemaparan bagian 3 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.